Hai, apa kabar anak-anak cerdas? Sehat dan bahagia selamanya ya? Barusan melalui telepon, teman Om Tantan sedang kebingungan mencari materi untuk membuat karya tulis. Om Tantan candain aja. Kok bingung sih? Bukankah materi ada di mana-mana? Kalian gak bingung kan? Ayo, sekarang kita bicarakan tentang materi. Alam semesta dan seluruh isi jagat raya ini terbuat dari sesuatu. Sesuatu yang biasa kita sebut materi. Apakah sebenarnya materi itu dan apa perbedaan antara materi yang menjadikan wujud kayu dengan materi yang menjadikan wujud air? Menurut sains, materi atau zat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa adalah bobot atau berat suatu benda, seperti saat kalian melihat ibu yang sedang membuat kue. Ibu akan menakar bahan-bahannya dengan timbangan untuk memastikan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jika takaran yang diperlukan masih belum cukup, ibu akan menambahnya. Sebaliknya, jika terlalu banyak, ibu akan mengambilnya kembali sampai memperoleh takaran yang diinginkan. Selain memiliki massa, materi juga menempati ruang. Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, kita katakan saja bahwa materi adalah segala sesuatu yang memiliki volume. Suatu materi akan mengisi ruang pada benda yang dimasukinya. Contohnya seperti saat kalian menuangkan air ke dalam gelas sambil asyik nonton acara di televisi. Ketika ruang pada gelas sudah habis terisi air, sedangkan airnya masih mengalir, tumpah membasahi karpet. Maaf bunda. Materi memiliki bentuk dan wujud yang berbeda. Ada materi yang berupa benda tak hidup seperti batu, buku, pensil, boneka, susu hangat di dalam gelas, dan sebagainya. Ada juga yang berupa makhluk hidup seperti kucing, kelinci, rerumputan, bunga, sampai bakteri atau virus. Bahkan kita manusia pun adalah materi hidup. Ayo kita bahas satu persatu. Wujud materi yang pertama adalah padat. Karakteristik materi yang berwujud padat adalah segala sesuatu yang dapat terlihat, dapat dipegang, memiliki bentuk yang tetap. Contohnya seperti batu-batuan, buku, pensil, kotak pensil, bola, boneka, dan sebagainya. Benda-benda yang disebutkan tadi semuanya dapat dilihat, dipegang, dan tidak berubah bentuk. Semuanya juga memiliki massa dan menempati ruang. Wujud materi yang kedua adalah cair. Materi berwujud cair dapat dilihat, tidak dapat dipegang. Materi berwujud cair mungkin dapat kalian sentuh, akan tetapi kalian tidak dapat memegangnya. Ayo kita buktikan. Air adalah salah satu contoh benda cair. Ambillah air dalam mangkuk besar atau wadah lainnya. Cobalah kalian sentuh, letakkan telapak tangan kalian pada permukaan air. Dapatkah kalian merasakannya? Ya, sekarang masukkan tangan kalian dan cobalah untuk mengambil air dari dalam wadah sebanyak mungkin. Ya, gagal. Tentu saja, karena salah satu sifat materi yang berwujud cair adalah tidak dapat dipegang, sekalipun kalian berhasil menyentuh dan merasakannya. Materi berwujud cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Ya, benda cair tidak memiliki bentuk tetap karena dia hanya mengikuti bentuk wadahnya. Perhatikan air dalam mangkuk tadi. Air tersebut mengikuti bentuk ruang di dalam wadahnya, bukan? Coba kita pindahkan air ini ke dalam wadah yang berbeda bentuknya. Sekarang air mengikuti bentuk ruang di dalam gelas ini. Kita coba lagi. Air dari dalam gelas kita tuangkan ke dalam vas bunga. Dan sekarang air berbentuk ruang di dalam vas bunga.
Lalu, bagaimana dengan massa? Apakah air memiliki berat? Sekarang coba angkat air di dalam vas bunga tadi lalu rasakan sebentar. Tuangkan sebagian air ke dalam wadah lain. Coba rasakan lagi. Terasa lebih ringan, bukan? Nah, artinya ini adalah bukti bahwa air memiliki massa. Sifat benda cair yang lain adalah mengalir. Masih ingat ketika kalian memindahkan air tadi? Ya, air mengalir dari satu wadah ke wadah lainnya. Contoh-contoh lain dari benda cair adalah susu dalam gelas, madu di dalam toples. Lihatlah, madu mengikuti bentuk toples yang menampungnya. Shampoo, sirup. Benda-benda tersebut adalah benda cair yang dapat dilihat, tapi tidak bisa dipegang. Tidak memiliki bentuk yang tetap dan selalu mengalir. Semuanya juga memiliki massa dan menempati ruang. Berikutnya, materi dengan wujud yang unik. Dia tidak mudah terlihat, tidak dapat digenggam. Kalian tidak akan dapat menyentuh dan mengambilnya dengan tangan kalian. Berikutnya, materi ini tidak memiliki bentuk yang tetap. Seperti air, materi ini akan selalu mengikuti bentuk ruang pada wadah yang menampungnya. Sekalipun tidak mudah untuk dilihat, tapi kalian dapat merasakan keberadaannya. Ketika kalian berjalan maju, kalian akan merasa seolah diterpa angin. Semakin cepat kalian berjalan, semakin kencang angin menerpa tubuh kalian. Apalagi ketika kalian berlari. Padahal sebenarnya kalianlah yang sedang menubruk dan menerobos suatu materi. Wujud materi tersebut adalah gas. Udara yang kalian hirup sepanjang waktu adalah materi dalam bentuk gas. Tapi, apa iya gas termasuk jenis materi? Bukankah materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang? Ayo kita buktikan dengan eksperimen. Siapkan air di dalam wadah bening. Ambillah gelas kosong, balikan hingga mulut gelas sejajar dengan permukaan air. Lalu tenggelamkan sampai ke dasar wadah. Kalian akan menyaksikan permukaan air di dalam gelas lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air yang berada di luarnya. Penyebabnya adalah udara yang tertinggal di dalam gelas terjebak dan mencegah permukaan air untuk naik. Udara telah terlebih dahulu menempati ruang di dalam gelas. Sekarang kalian miringkan gelasnya. Lihat, gelembung-gelembung berhamburan dan air langsung mengambil alih tempatnya. Nah, percobaan itu membuktikan bahwa udara juga menempati ruang. Sekarang kita coba buktikan apakah udara juga memiliki berat. Kita lakukan percobaan dengan 2 buah balon. 2 balon kosong direkatkan dengan selotip pada kedua ujung tongkat kayu. Ikatkan seutas tali tepat di tengah-tengah tongkat, lalu gantungkan. Pastikan kedua balon dalam posisi seimbang. Ambillah salah satu balon, lalu tiup hingga penuh. Gantungkan kembali pada posisi sebelumnya. Perhatikan, posisi balon yang telah terisi udara sekarang menurun dan mengangkat balon yang kosong. Udara telah memberikan beban tambahan pada balon yang kita tiup. Nah, terbukti udara juga termasuk materi. Sekalipun tidak dapat dilihat dan digenggam, udara memiliki massa dan volume. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh lain dari materi yang berwujud gas? Keren, kalian memang cerdas. Jadi, ada berapa bentuk materi dan apa sajakah itu? Ya, ada 3 bentuk materi, padat, cair, dan gas. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang 3 bentuk materi. Om Tantan pamit dulu ya. Nanti kita jumpa lagi untuk membicarakan hal-hal menarik lainnya yang ada di sekitar kita. Bye!